Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan membacakan surat Ali Imran ayat 69 sampai dengan ayat 74. Masih pada juz yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ayat 69. Ingin sekali segolongan dari Al-Kitab itu kalau dapat menyesatkan kamu. Tetapi tidaklah akan mereka sesatkan kecuali diri mereka sendiri, sedang mereka tidaklah merasa. 70. Wahai Ahlul Kitab, mengapa kamu tidak mau percaya kepada ayat-ayat Allah padahal kamu menyaksikan? 71. Wahai Ahlul Kitab, mengapa kamu campur aduk kebenaran itu dengan kepalsuan dan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? 72. Dan berkata segolongan daripada Ahlul Kitab itu, berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu di siang hari, dan kufurlah kepadanya di waktu petang, supaya mereka kembali. 73. Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang-orang yang menuruti agama kamu. Katakanlah, sesungguhnya yang petunjuk ialah petunjuk Allah, bahwa akan diberikan kepada seseorang sebagaimana pemberian yang diberikan kepada kamu, atau akan ada orang yang menempelak kamu di sisi Tuhan kamu. Katakanlah, sesungguhnya kurnia itu adalah di tangan Allah. Diberikannya akan dia kepada barang siapa yang dia kehendaki, dan Allah itu adalah maha luas lagi mengetahui. 74. Dia menentukan rahmatnya kepada barang siapa yang dia kehendaki, dan Allah adalah mempunyai kurnia yang besar. Meskipun pokok pendirian dan kepercayaan telah sudah dipertemukan,
Sudah terang bahwa mereka tidak dapat membantah ajaran Muhammad SAW, namun mereka tidaklah bersenang hati kalau pendirian itu tegak terus. Sebab itu, ingin sekali segolongan dari ahlul kitab itu kalau dapat menyesatkan kamu. Pangkal ayat 69. Inilah satu peringatan Tuhan kepada kaum yang beriman. Mungkin mereka tidak dapat mengadakan seruan untuk meninggalkan Islam dan masuk ke dalam agama mereka dengan alasan yang teguh, tetapi mereka akan memilih jalan yang lain, yaitu dengan cara menyesatkan, memberikan keterangan yang salah, memberikan tafsir yang berbeda dari yang sebenarnya. Niscaya orang yang lemah imannya akan bisa mereka tarik. Tetapi apabila bertemu dengan orang yang mengerti perbedaan tauhid dengan syirik, mereka akan bertemu dengan batu karang dan kemudian berkata Tuhan. Tetapi tidaklah akan mereka sesatkan kecuali diri mereka sendiri, sedang mereka tidaklah merasa. Ujung ayat 69. Di zaman Rasulullah SAW, mereka telah mencoba hendak menyesatkan kaum yang beriman dengan berbagai usaha. Akhirnya mereka telah menuju keruntuhan sendiri dengan perbuatan mereka. Di zaman-zaman yang seterusnya pun demikian pula. Kerap kali kejadian karena maksud hendak menyesatkan kaum muslimin dari ajaran agama mereka. Mereka telah menyesatkan diri sendiri dengan tidak merasa, yaitu mereka telah tersesat dari kejujuran kepada kedustaan. Setengah ahli tafsir meriwayatkan bahwa orang-orang Yahudi pernah membujuk 3 orang sahabat yang terkemuka, yaitu Mu'az Jabal dan Huzaifah bin Al-Yaman dan Ammar bin Yasir, bercakap-cakap secara halus mempropagandakan kepada mereka keindahan agama Yahudi dan kelemahan Islam. Rupanya mereka sangka bahwa ketika sahabat yang terkenal itu bodoh, sebagai kebanyakan orang Arab jahiliyah sebelum datang Islam, yang kecerdasan mereka itu lebih rendah dari kecerdasan umumnya orang Yahudi. Keinginan orang-orang Yahudi itu tidaklah berhasil, melainkan sebaliknya ialah bahwa mereka yang terus sesat, bukan sahabat Rasulullah SAW yang dipropaganda itu. Hal seperti kerap kali juga terjadi di zaman sekarang. Beberapa propagandis Kristen keluar masuk rumah orang Islam, hendak mengajak orang Islam memeluk agama yang mereka peluk. Kerap kali kejadian bahwa mereka pulang dengan tangan hampa atau lekas lari meninggalkan tempat itu, sebab takut akan terganggu kepercayaannya sendiri oleh kuatnya hujah orang Islam tadi membatalkan agamanya. Mereka terpaksa mempertahankan kesesatan mereka itu, sebab mereka adalah memegang disiplin dari yang mengutusnya mengadakan propaganda, dan hidup mereka atau gaji bergantung kepada kegiatan mereka, dan bukan orang yang dipropagandakannya yang sesat, melainkan dia sendiri yang terus dalam kesesatan. Ayat-ayat yang selanjutnya menjelaskan betapa kesesatan mereka itu. Wahai ahlul kitab, mengapa kamu tak mau percaya kepada ayat-ayat Allah pada kamu menyaksikan? Ayat 70. Menurut ahli tafsir Ar-Razi, ayat ini adalah teguran kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang telah melihat dalam Taurat sendiri tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad SAW akan datang di akhir zaman, menyempurnakan isi kitab Taurat itu. Demikian pula keterangan yang dibawa oleh Nabi Isa di dalam Injil. Mereka telah bertemu tanda-tanda itu dalam kitab-kitab mereka, dan mereka telah menyaksikan sendiri persesuaian tanda-tanda itu dengan alasan apa mereka tolak kerasulan Muhammad. Padahal kesaksiannya sudah terang, kalau bukan karena pengaruh dengki dan pengaruh karena agama telah dijadikan golongan, sehingga tidak ada lagi penilaian kepada kebenaran. Padahal bertambah lama bukanlah bertambah suram cahaya risalat dan nubuat Muhammad itu, melainkan bertambah terang. Tidak mengakui suatu kenyataan kebenaran, lalu mencari dalih-dalih yang lain untuk menolaknya. Padahal kenyataan kebenaran itu tidak dapat ditutup. Padahal meskipun mereka belum mau mengaku dan belum mau, tetapi buat mengakui tidak percaya pada ayat-ayat Tuhan sudah terang, pastilah suatu jalan yang salah atau sesat. Wahai ahlul kitab, mengapa kamu campur aduk kebenaran itu dengan kepalsuan dan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Ayat 71. Mencampur aduk yang benar dengan yang palsu. Yang benar ialah pokok ajaran agama mereka yang tertulis dengan nyata dalam kitab-kitab suci itu, terutama sekali ialah mengenai Tuhan yang Maha Esa. Tidak bersekutu yang lain dengan Allah, berbuat kebajikan, mencintai sesama manusia, dan termasuk juga kabar selamat menyatakan seorang nabi akan dibangkitkan dalam Bani Ismail yang besar itu. Tetapi kebenaran ini telah mereka campur aduk dengan penafsiran yang ditentukan oleh pendeta, oleh ruhban dan ahbar, sehingga kebenaran yang disedianya nyata dapat dipahamkan menjadi kacau kembali, sebab dicampur adukkan dengan penafsiran pendeta itu. Lalu mereka sembunyikan kebenaran, padahal mereka tahu akan kebenaran itu. Kalau bertemu dalam kitab suci mereka kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW akan datang, mereka berikanlah tafsir yang lain, padahal sudah sangat berjauhan daripada maksud apa yang tertulis. Seorang orientalis, Graf Henry du Chastre, mengakui sebagai hasil penyelidikannya bahwa untuk propaganda menimbulkan kebencian kepada Islam dan nabinya,
Sebelum umat-umat Eropa dikerahkan kepada peperangan salib yang terkenal, disiarkanlah berita-berita bohong. Dikatakan bahwa orang Islam itu adalah penyembah berhala dan nama berhala itu ialah Tarfagan, terletak dalam Ka'bah. Dan nama Nabi Muhammad dikatakan dan berbagai lagi tuduhan dan fitnah atau keterangan-keterangan yang menyesatkan. Sekarang meskipun sudah hampir 1000 tahun sesudah terjadi perang salib itu, fitnah demikian masih saja ada sisa-sisanya di kalangan orang awam di barat. Sehingga seketika Mussolini mengerahkan pemuda fasis Italia menghancurkan Tripoli. Dalam nyanyian-nyanyian perang mereka juga disebutkan bahwa mereka pergi berperang ialah melakukan tugas suci, menghancurkan orang Islam penyembah berhala. Bahkan walaupun pada zaman terdekat ini, di waktu pemberontakan kaum muslimin Aljazair kepada Perancis, disebut juga bahwa mereka hendak menghancurkan kaum muslimin yang jahat. Sebagai dikatakan pada ayat di atas tadi, mereka bermaksud hendak menyesatkan orang Islam, tetapi yang jadinya tersesat ialah diri mereka sendiri. Mereka telah tersesat mempergunakan agama Nabi Isa yang menganjurkan cinta kasih menjadi agama yang berlumur darah, sehingga kaum Kristen bagi mereka hanya tinggal nama untuk melaksanakan maksudnya rakus dan penuh dendam dan menjajah. Maka tidaklah selalu mata manusia mencari hakikat kebenaran dapat diabui dan disesatkan. Kian lama manusia merasa bebas menyelidiki kebenaran sehingga datang suatu zaman tidak diperdulikan orang bagi lagi kekuasaan golongan agama menentukan kebenaran menurut kemauan mereka saja. Maka kalau orang sudah bebas mencari kebenaran, usaha menyesatkan orang dan mencampur adukkan kebenaran dengan kepalsuan tidak akan laku lagi. Dan berkata segolongan daripada ahlul kitab itu, berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu di siang hari, dan kufurlah kepadanya di waktu petang supaya mereka kembali. Ayat 72. Ada beberapa riwayat sebab turunnya ayat ini. Ada yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas, dan yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Qatadah, dan beberapa riwayat lain yang hampir serupa maksudnya, yaitu beberapa pemuka Yahudi bermufakat, mari kita pura-pura masuk ke dalam agama Muhammad itu pagi-pagi, lalu kita ikut mendengar dan ikut sholat dengan dia. Nanti setelah hari petang kita pulang kembali. Kalau pengikut-pengikut Muhammad itu bertanya, kita nyatakan bahwa kita telah keluar kembali dari agama Muhammad itu, sebab telah terbukti bagi kita bahwa Muhammad adalah seorang pendusta. Sebab itulah maka kami kembali kepada pemuka dan pendeta-pendeta kami. Dengan jalan demikian nanti tentu akan tertarik pula keluar pengikut Muhammad yang lain yang imannya masih goyah, maka kembalilah dia kepada agama kita. Kepalsuan itu niscaya diketahui Tuhan, dan terus turunlah ayat ini memberikan peringatan bahwa ada orang-orang yang tidak jujur seperti ini akan masuk Islam pura-pura di waktu pagi dan kembali kafir di petang hari. Tentu maksud mereka tidak akan berhasil terhadap orang yang beriman. Tepatlah apa yang pernah ditanyakan oleh Heraklius, Raja Romawi di Syam itu, kepada Abu Sufyan ketika masih musyrik. Ketika telah menerima surat Rasulullah mengajaknya masuk Islam, dia bertanya kepada Abu Sufyan, adakah orang-orang yang telah memeluk agama yang diajaknya itu kembali kepada agamanya yang lama? Abu Sufyan menjawab, tidak ada. Maka Heraklius mengangguk-angguk dan berkata, ini adalah suatu seruan yang sungguh. Yang dapat digoncang-goncangkan keyakinannya ialah hanya orang-orang yang masuk Islam hanya bondong air, bondong dedak, yang belum punya iman yang mendalam, atau yang masuk karena mengharapkan keuntungan benda. Lantaran keuntungan benda itu belum didapatnya, dia tidak sabar lalu lari karena yang mengajak. Orang yang seperti ini tentu ada di segala zaman, terutama di zaman yang jauh daripada Rasulullah SAW, seperti di zaman kita sekarang ini. Banyak kali kejadian orang-orang penting masuk ke dalam suatu partai agama. Mereka mengharapkan jabatan menteri atau pangkat-pangkat yang lain. Kemudian setelah partai itu kalah dalam pemilihan umum atau dibubarkan oleh musuh-musuh politiknya dengan kekerasan, orang penting ini lalu pindah tempat dengan tidak merasa malu. Sejak masuknya sampai keluarnya, tidaklah dia mengenal apakah ideologi yang sebenarnya dari partai yang pernah dia memasukinya itu. Tetapi di zaman Rasulullah SAW hal seperti ini sangat jarang kejadian. Hanya satu kali dalam 100.000, atau karena murtadnya Musailamah al-Kadzdzab, pendusta, karena dia ingin tidak jadi nabi sendiri pula. Kemudian diterangkan lagi perkataan ahlul kitab yang lain. Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang-orang yang menuruti agama kamu. Pangkat ayat 73. Inilah kesan dari fanatik golongan. Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang-orang yang menuruti agama kamu. Pangkat ayat 73. Inilah kesan dari fanatik golongan. Sebagai juga telah selalu kita dengar ucapan orang yang hanya memandang hanya pihak dia yang benar. Apa saja kata Muhammad itu jangan dipercaya. Pendeknya bagaimana juga bagusnya dan enaknya perkataan mereka jangan diikut. Kalau bukan perkataan gurumu sendiri, nanti kamu akan tertarik. Sebab orang pintar itu benar bercakap-cakap. Apatah lagi pada orang Yahudi di zaman Rasulullah itu, mereka masih tetap berkeyakinan bahwa yang berhak menjadi Rasul atau Nabi hanyalah dari Bani Israel. Sebab itu segala perkataan yang keluar dari mulut orang yang bukan Yahudi janganlah percaya. Untuk menangkis sikap yang sempit ini, Tuhan bersabda kepada Rasulnya, katakanlah,
Sesungguhnya petunjuk ialah petunjuk Allah. Yang menentukan petunjuk ialah Allah sendiri, dan petunjuk bukanlah monopoli hak kamu saja. Bahwa akan diberikan kepada seseorang sebagaimana pemberian yang diberikan kepada kamu. Artinya ialah bahwa dia bukan hanya khusus untuk orang Yahudi dan Bani Israel. Menurut ahli tafsir Az-Zamakhsyari di dalam tafsirnya Al-Kasyaf, bahwa sejak pangkal ayat, dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang menuruti agama kamu adalah bersambung terus dengan perkataan bahwa akan diberikan kepada seseorang sebagaimana pemberian yang diberikan kepada kamu. Tetapi pendirian Yahudi yang demikian sempit dan sombong telah disela di tengahnya dengan peringatan Tuhan kepada Rasulnya. Katakanlah sesungguhnya yang petunjuk ialah petunjuk Allah. Tegasnya pendeta-pendeta Yahudi melarang pengikut mereka atau kaum mereka mengakui orang yang bukan Yahudi. Telah disela langsung oleh peringatan Tuhan bahwa petunjuk bukanlah Yahudi yang punya, tetapi Allah yang mempunyai dan rata bagi sekalian manusia. Kemudian diteruskan lagi pesan pendeta Yahudi kepada pengikutnya, jangan kamu percaya bahwa akan diberikan kepada kamu kaum Bani Israel. Meskipun Muhammad itu mengakui dirinya sebagai Rasul dan Nabi, kamu jangan mau percaya, sebab yang berhak menjadi Rasul dan Nabi hanyalah Bani Israel, sebab Bani Israel kaum pilihan Tuhan untuk menegakkan kemuliaan di dalam alam ini. Atau akan ada orang yang menempelak kamu di sisi Tuhan kamu di akhirat kelak. Artinya janganlah pula kamu percaya kalau ada orang yang mengatakan bahwa ajaran Muhammad ini tidak diikuti, niscaya di akhirat kelak akan ditempelak Tuhan. Sebab mendurhakai ajaran Rasulnya itu pun jangan kamu percaya. Pendeknya, apa saja pun yang dibicarakan orang, walaupun siapa yang berbicara, kalau dia bukan dari Bani Israel, janganlah diikuti pembicaranya itu dan jangan dipercayai. Inilah setengah daripada nasihat atau pesan dari pemuka-pemuka mereka kepada para pengikut mereka pada waktu itu. Nasihatnya yang pertama atau pangkal dari nasihatnya telah disela dengan sabda Tuhan kepada Rasulnya agar disambut kata demikian. Dengan keterangan bahwa petunjuk yang sejati adalah petunjuk Allah, bukan petunjuk manusia. Kedua ujung pesan ini mereka ini telah disuruh sambut lagi oleh Tuhan kepada Rasulnya. Katakanlah sesungguhnya kurnia itu adalah di tangan Allah. Diberikannya akan dia kepada barang siapa yang dia kehendaki. Oleh sebab itu maka kurnia ilahi mengangkat manusia menjadi utusannya atau nabinya, yang demikian itu adalah kurnia Allah sendiri. Diberikannya kepada barang siapa yang dia kehendaki, dengan tidak menentukan hanya Bani Israel saja. Kurnia Allah yang Allah limpahkan kepada barang siapa yang dia kehendaki itu bukanlah hak khusus bagi satu golongan atau satu bangsa. Sedangkan melahirkan Yahya dari ayah yang tua dan ibu yang mandul Allah Maha Kuasa. Sedangkan melahirkan Isa Al-Masih hanya dengan perantara ibu saja Allah berkuasa. Bahkan menciptakan Adam langsung dari tanah dengan tidak memakai ayah dan ibu. Dia pun berkuasa. Apakah akan sukarnya bagi Allah jika dahulu banyak Rasul atau Nabi dipilihnya dari Bani Israel, sekarang dipilihnya pula dari Bani Ismail. Kalau hendak mencari asal-usul keturunan, bukanlah Israel dan Ismail yang menurunkan dua bangsa besar itu. Adalah keduanya anak kandung Ibrahim. Ibrahim yang diakui kebenarannya oleh segala pihak, baik Yahudi atau Nasrani atau Arab. Mengapa kehendak Tuhan akan diberi batas oleh manusia? Mengapa kebenaran yang keluar dari mulut seorang Rasul tidak akan dipedulikan kalau dia bukan dari Bani Israel? Inilah suatu pendirian yang amat salah, sangat berlawanan dengan kehendak Allah yang di ujung ayat ditegaskan, dan Allah itu adalah maha luas, meliputi dan menaungi seluruh hambanya, tidak hanya melebihkan Bani Israel dari Bani Ismail atau penduduk atau bagian bumi dari bagian bumi yang lain, sehingga manusia bukanlah diperhitungkan dari keturunan. Sebab keturunan seluruh manusia itu hanya satu jua, yaitu Adam, dan semuanya dijadikan daripada unsur yang satu, yaitu unsur bumi atau tanah, lagi mengetahui. Ujung ayat 73. Yaitu diketahuinya kepada siapa dia yang patut menyatukan pilihannya yang akan dijadikan Rasul, sehingga sudah sepatutnya pula Bani Israel atau kaum Yahudi menyelidiki kembali kesalahan mereka. Makanya nubuat dan risalat telah dicabut dari mereka dan digelarkan kepada yang lain. Bukankah di dalam kitab-kitab nabi-nabi mereka sendiri sebagai Armia dan Iya dan Daniel dan Habkuk yang ada catatannya pada mereka sendiri terdapat beberapa penjelasan dan peringatan. Karena mereka tidak setia lagi kepada ajaran Musa, bukankah Musa pun seketika dekat wafat yang telah menyatakan kecemasannya bahwa umatnya akan mendurhakai Tuhan, sehingga pernah beliau katakan keras tengkuk. Bukankah Musa di waktu masih hidup lagi telah ada mereka yang menyembah berhala anak sapi atau ijil? Sekarang datang seruan wahyu lagi, yaitu yang isinya serupa dengan seruan Musa. Mereka tolak pula dengan alasan karena dia bukan dari Bani Israel. Sebab itu, walaupun Nabi itu dari Bani Israel juga, dia akan tetap kamu bantah dan akan ada saja alasan kamu menolaknya. Sebagaimana telah kamu lakukan dahulu kepada Isa Al-Masih, anak Bani Israel sendiri. Dia menentukan rahmatnya kepada barang siapa yang dikehendaki. Pangkal ayat 74. Sekarang rahmat itu jatuh kepada Bani Ismail, tapi dia bukan diutus khusus untuk Bani Ismail dan Arab saja, melainkan untuk seluruh manusia dan dunia, rahmat bagi seluruh alam. Dan Allah adalah mempunyai kurnia yang besar. Ujung ayat 74. Maka sudah sepatutnya
jika kamu bersama-sama wahai ahlu kitab, wahai Bani Israel, jika kamu pun turut menampungkan jiwa ragamu menerima rahmat itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.